Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Lina. Ya, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik Bu Lina. Bagaimana kabar Bu Lina? Ya, alhamdulillah sehat Bu Rini. Alhamdulillah. Begini Bu Rini, Ya, Bu. sebelum kita melakukan kucing, nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rini. Nah, akan tetapi kita akan berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Nah, di sini pada pasca kucing nanti saya akan mengamati Bu Rini sebagai coach dan Bu Fitri sebagai kusi. Nah, di sini tugas Bu Rini kan sebagai coach, nanti di sini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kusi dan bagaimana kusi menanggapi atau merespon apa dari pertanyaan apa yang telah Bu Rini sampaikan. Nah, di samping itu kita harus sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab di situ. Nah, di situ sudah sudah sesuai alur tirta apa belum? Nah, di samping itu nanti disesuaikan juga dengan prinsip kucingnya Bu. Nah, ada kemitraan, ada proses kreatif dan menggali potensi. Nah, untuk lebih lanjutnya Bu, di sini kira-kira Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada kusi? Ya. Nanti dalam kegiatan kucing saya akan meningkatkan kompetensinya dalam yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti ini. Oke. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi Bu pada waktu observasi nanti? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya tingkatkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Lina. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana dalam proses kucing kali ini yang ingin Ibu capai? Ya, yang ingin saya capai dalam kegiatan kucing kali ini yaitu bagaimana nanti kucing saya itu dapat menemukan solusinya, dapat menemukan atau menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapi seperti itu Bu Rini. Nah, oke Bu Rini, dari indikator yang ingin Ibu capai bahwa kucing itu nanti akan menemukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri ya, seperti itu ya Bu. Nah, kiranya demikian Bu Rini untuk pra observasi kali ini. Silahkan Ibu jika mau melakukan kucing bersama Kosi, bersama Bu Fitri. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan Kusi nanti akan mendapatkan solusi yang lebih lebih menarik, lebih menyelesaikan masalahnya. Iya, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya Bu Rini. Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat, luar biasa baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Fitri. Ya. Ini Bu, dengar-dengar kok ada yang mau disampaikan Bu Fitri kepada saya. Monggo Bu. Iya Bu, jadi gini, saya punya keluh kesah sama unek-unek gitu, pengen saya sampaikan sama Ibu. Oke, kita hanya punya waktu 15-20 menit saja ya Bu ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol kira-kira apa nih yang akan Ibu Fitri sampaikan kepada saya. Ya, jadi begini Bu, setelah saya amati gitu ya Bu, hubungannya dengan rekan-rekan kerja di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu rekan-rekan dalam menyampaikan pembelajarannya itu tidak ada perubahan gitu Bu. Caranya itu hanya menyampaikan materi dengan ceramah, murid disuruh duduk mendengarkan, pasif gitu Bu. Dan masih menggunakan metode yang menurut saya itu membosankan bagi siswa. Padahal kalau kita ketahui sekarang ini kan sudah zaman canggih ya Bu ya, perkembangan sudah maju, metode pembelajaran juga sudah semakin pesat. Namun tuh mereka
tidak mau melakukan perubahan gitu Bu. Hanya mengandalkan metode yang konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, jadi permasalahan di sekolah Ibu itu rekan-rekannya model pembelajarannya kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Kurang variatif. Ya betul Bu. Jadi pembelajarannya tuh masih model lama gitu, banyak ceramahnya. Oke, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu inginkan? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya, saya ingin dari hasil percakapan ini tuh ada perubahan gitu Bu dari rekan-rekan saya. Oke. Adanya perubahan itu khususnya itu di pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, jadi Ibu Fitri itu punya keinginan adanya perubahan pada rekan-rekan Ibu, terutama dalam cara mengajarnya seperti itu ya. Betul. Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan? Ya. Perubahannya itu yang pasti dalam cara menyampaikan materi kepada siswanya ya Bu. Bisa dari mungkin modelnya yang beragam atau metode yang diberikan ke siswanya juga bervariasi, misalnya bisa menggunakan quizzes gitu ya Bu, atau sekarang games menarik itu kan juga ada, atau hanya sekedar menampilkan lewat PPT gitu. Itu menurut saya siswa itu sudah tertarik. Kemudian daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa ada media tuh kayaknya lebih bagus yang itu gitu Bu. Oke. Dari hasil yang Ibu sampaikan tadi itu intinya pembelajaran yang bervariatif itu pembelajaran itu yang menggunakan metode, menggunakan model, media pembelajaran yang tidak hanya ceramah saja seperti itu Ibu ya. Oke. Untuk pelevelan biasanya kita kan maksimal menggunakan level 10 ya Bu ya. Kira-kira nih kalau di sekolahnya Ibu Fitri sekarang berada di posisi level berapa? Sepertinya masih, kalau perbandingannya 1 sampai 10 masih di 5 Bu. Jadi masih di level 5 tengah-tengah, karena nggak bisa dipungkiri juga kita kerjasamanya kan banyak guru-guru senior di dalamnya gitu Bu. Kalau menurut Ibu kan dengan nanti perubahan pembelajaran yang bervariatif ya, diharapkan ada peningkatan perubahan. Kalau tadi Ibu meletakkan posisi levelnya itu ada di level 5, ketika nanti sudah melakukan perubahan kira-kira ada di level berapa Bu setelah Ibu ini? Harapannya gitu ya Bu, saya itu bisa meningkatkan atau membawa perubahan kepada rekan-rekan kerja saya dari yang mulainya level 5 itu pengennya ya paling tidak naik di level 7 gitu Bu. Karena juga di situ pastinya kan banyak rintangannya gitu ya Bu untuk melakukan perubahan, mengingat banyak guru-guru senior di dalamnya. Jadi mungkin nanti proses perubahannya itu ada khusus untuk beliau-beliau yang sudah senior. Tadi Bu Fitri itu sudah memperkirakannya dari level 5 naik ke level 7 seperti itu ya Bu ya. Terus kira-kira di usaha apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri untuk menciptakan perubahan tersebut Bu Fitri? Oh ya, mungkin ini Bu, saya akan melakukan rencana tindakannya melalui semacam mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru gitu Bu. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan melakukan dengan cara pendampingan nih. Nah, kira-kira ada tidak strategi yang akan Ibu terapkan kepada rekan-rekan Ibu agar sekiranya itu kegiatan mentoring itu agar nyaman, agar mereka itu dapat melakukannya itu dengan nyaman, tenang, dan ikhlas seperti itu. Oh ya, oke. Mungkin yang pertama strateginya bisa dengan konsultasi dulu ya Bu ya, karena kan kami punya kepala sekolah juga nanti yang bisa menaungi, atau mungkin kita minta bantuan juga dari Wakakurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau workshop gitu yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi yang lebih bervariatif. Oke. Berarti Ibu mempunyai 3 rencana ya. Yang pertama mentoring,
terus pendampingan, terus pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Heeh. Coba dari ketiga ini yang kira-kiranya yang mudah terrealisasi menurut Ibu yang mana? Mungkin seperti mentoring atau pendampingan Bu, karena kalau untuk pelatihan dan workshop itu perlu persiapan yang matang. Kalau yang tadi sudah minta misalkan ada izin dari kepala sekolah, itu kan pastinya butuh waktu, dana, kemudian mencari narasumber juga Bu yang kompeten. Ya mungkin itu Bu. Oke, jadi Ibu memilihnya mentoring gitu ya Bu ya. Lalu kira-kira untuk merealisasikannya Ibu tuh membutuhkan bantuan siapa? Pasti Bu, kalau bantuan itu butuh. Saya mungkin butuh rekan guru atau rekan sejawat di sekolah yang sudah kompeten di bidangnya pastinya, atau sudah menerapkan metode atau media yang sudah menerapkan metode dan media pembelajaran yang variatif, serta guru yang kompeten mungkin di bidang IT. Oke, jadi Ibu Fitri ini akan melakukan mentoring dengan kerjasama gitu ya Bu ya. Ya, Ibu dengan mengajak rekan yang sudah pernah melakukannya atau punya pengalaman yang berhasil seperti itu ya, dan juga guru yang ahli di bidang IT. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya Bu? Ya, Insya Allah minggu depan Bu, karena saya pastinya ini habis ini akan berkoordinasi dulu dengan rekan kerja yang sudah kompeten tadi untuk merencanakan kolaborasi. Jadi nanti kan sudah ada jadwalnya dan kita dampingi pendampingan individu, targetnya itu ke guru-guru siapa saja gitu Bu. Oke, bagus sekali idenya dari Bu Fitri ya. Luar biasa. Terus saya tanyakan dari hasil percakapan ini, gambaran apa yang sudah dapatkan dari Bu Fitri? Saya sudah dapat gambaran bagaimana melakukan perubahan di sekolah saya, terutama dalam hal cara pemberian materi di pembelajaran kelas agar lebih bervariatif menggunakan cara mentoring. Oke. Ya, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran dari hasil coaching ini tentang perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar mendengar hasilnya dari Bu Fitri nanti. Ya, siap. Ya, semoga besok kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan hasil yang terbaik seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih buat Bu Rini atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah. Terus saya sudah di coaching sama Ibu, saya udah dapat pencerahan ini dari apa tadi permasalahan saya. Kemudian semoga nanti saya saat melaksanakan berjalan lancar, terus ada perubahan pastinya ya Bu ya. Semoga target level 7-nya itu bisa terlaksana. Betul. Ya. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Fitri ya. Ya, siap Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Lina. Ya, alhamdulillah ya Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Nah di sini tadi Ibu sudah melakukan coaching ya, bersama dengan Pusi. Saya perhatikan itu, wah sangat luar biasa seperti itu Bu. Ya Bu, alhamdulillah Bu, tadi kegiatannya dapat berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu Lina ya. Oke, nah sebelum penutupan ini ya Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rini ya, tentang pasca observasi. Nah yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian sudah yang Ibu harapkan? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Fitri, di mana proses coaching itu sudah melalui alur tirta ya Bu ya. Di sini saya sudah mencoba untuk menentukan tujuannya, sudah menentukan identifikasinya, sudah menentukan rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya itu ya. Sehingga tadi si Kuci itu dapat menemukan atau menggali ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu Bu Lina. Oke Bu Rini. Nah menurut saya sebagai
observer ya proses kucing tadi antara Bu Rini Iya, dengan dan Bu Bu Fitri. Fitri itu sudah berjalan dengan baik dan proses kucingnya juga sudah menggunakan alur tirta, sudah menggunakan prinsip kucing juga ya Bu ya, dengan adanya kemitraan. Iya, Bu. Terus di sini Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Kusi bisa merespon atau menanggapinya dengan baik juga. Nah di sini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan kucing yang sudah Ibu lakukan barusan? Oke, kompetensi yang saya ingin kembangkan itu bagaimana saya harus lebih belajar memahami lagi tentang alur tirta gitu ya Bu Lina ya, sehingga nanti ketika saya melakukan atau praktek coaching itu bisa berhasil dengan baik, dimana kucing saya itu bisa menemukan ide-idenya, bisa menggali-gali apa yang menjadi permasalahannya mereka itu bisa terselesaikan begitu ya. Dan tentunya saya harus lebih banyak praktek gitu ya Bu Lina, karena ternyata untuk proses kucing ini tidaklah mudah ya. Kita harus praktek berulang-ulang Iya. ya untuk menuju kesempurnaan. Iya. Nah baiklah Ibu, nah semoga kedepannya nanti Bu Rini dapat melakukan kucing yang lebih baik lagi ya dengan observasi kali ini. Semoga kucing ini bermanfaat bagi kita, bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah mari kita tutup Bu untuk kegiatan kucing pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sehingga dapat berjalan dengan lancar proses observasi pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama Ibu.